Halo P-Viewers, setelah ini rekan-rekan akan menyaksikan tayangan dari P-View. Untuk rekan-rekan yang baru menonton, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di bawah ini ya. Pastikan juga untuk di-share ke rekan-rekan terdekat Anda. Happy watching! Halo P-Viewers, selamat datang di video P-View by Paramavida Akoladia Group. Perkenalkan, saya Nita yang akan menjadi host selama sesi video ini berlangsung. Nah, gimana nih kabarnya para P-Viewers yang ada di rumah? Saya harap semuanya sehat ya. Saat ini kita mau berbincang-bincang dan sharing mengenai topik problem solving and logical thinking. Tentunya hari ini saya ditemani seorang praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Langsung saja kita sapa Bapaknya ya. Halo Pak, gimana kabarnya Pak? Baik-baik saja, terima kasih Mbak. Semoga rekan-rekan juga sehat-sehat selalu. Oke Pak, udah ready belum Pak untuk berbagi dan sharing-sharing untuk para P-Viewers yang sedang menonton video ini Siap, Pak? sudah ready. Oke Pak, sebelumnya boleh dong diperkenalin background dan bidang yang Bapak tekuni saat ini. Mungkin aja para P-Viewers yang sedang menonton belum mengenal Bapak nih. Perkenalkan, nama saya Junet Adi Wibowo, panggilannya Junet. Nah, saya kebetulan memang memiliki pengalaman di bidang logical thinking, khususnya di bidang strategi manajemen dan change management. Oke Pak. Oke Pak, pertama-tama kita mau sharing mengenai topik problem solving and logical thinking. Boleh dong Pak, mungkin dikasih tahu apa sih maksud dari problem solving and logical thinking Pak? Oke. Seperti namanya logical thinking ya, kan, Iya, logic. Pak. Jadi logical thinking itu sebenarnya adalah kemampuan dari kita untuk menarik sebuah kesimpulan yang tepat berdasarkan logika, berdasarkan analisa seperti itu, dan kita bisa membuktikan kesimpulan tersebut itu sesuai dengan ilmu atau pengetahuan yang sudah ada. Seperti itu Mbak. Gitu ya Pak. Oke Pak, tadi kan Bapak sudah jelasin nih apa arti dari problem solving dan logical thinking. Nah, sekarang boleh dong Pak jelasin mengapa penting dan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam pekerjaan kita sehari-hari nih Pak. Oke, jadi sebetulnya kepentingan dari kita itu menerapkan logical thinking dalam setiap pekerjaan kita itu pertama supaya kita punya sudut pandang atau perspektif yang luas dari berbagai multidimensi. Jadi kita nggak cuma pakai kacamata kuda seperti itu. Jadi kita punya sudut pandang yang bermacam-macam. Nah, sudut pandang yang beraneka ragam ini akan memberikan kepada kita pertimbangan yang relevan untuk menimbang dan pro kontra dari sebuah keadaan, pro kontra dari sebuah keputusan. Jadi kita punya alternatif, kita punya pertimbangan-pertimbangan yang banyak. Terus yang ketiga itu adalah bahwa kalau kita menerapkan logical thinking, maka keputusan yang kita ambil itu tidak berdasarkan emosi, nggak berdasarkan perasaan, gitu kan. Jadi kalau moodnya lagi bagus, keputusannya bagus, moodnya lagi jelek, keputusan jelek, nggak seperti itu. Karena kita mendasarkan semua keputusan itu berdasarkan rasionalitas, akal sehat, dan fakta-fakta yang ada di lapangan. Jadi biar fakta yang berbicara seperti itu. Nah, yang terakhir, dengan kita memiliki logical thinking, maka kita bisa mengambil solusi yang masuk akal. Jadi kasarnya itu adalah jangan sampai cinta ditolak dukun bertindak, kasar seperti itu. Karena kita pakai solusi kita itu masuk akal, yang bisa diterima secara akal seperti itu, Mbak. Ternyata penting ya Pak untuk mengembangkan keterampilan berpikir secara kritis Pak. Oke Pak, kita masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana para profesional dapat meningkatkan keterampilan berpikir logis untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya mereka nih Pak? Jadi sebetulnya ada dua hal yang bisa dilakukan. Yang pertama berhubungan dengan kegiatan atau aktivitas. Jadi yang pertama, supaya kita bisa meningkatkan keterampilan berpikir logis dan kritis, pertama kita olahraga. Karena olahraga itu ternyata hasil penelitian, orang yang rutin berolahraga itu bagian otak yang memproses logika dan nalar itu lebih besar daripada orang tidak berolahraga. Jadi kita berolahraga. Yang kedua itu kita
coba melatih otak kita itu dengan game. Dan Mbak tahu namanya game Scrabble gitu kan, yang menyusun kata gitu, atau main catur, itu melatih otak untuk melakukan aktivitas yang sifatnya itu kreatif, kritis. Atau kalau zaman orang tua dulu kita tuh TTS, teka-teki silang. Itu sangat membantu sekali. Nah, yang ketiga itu punya hobi baru. Nah, hobi baru ini yang sifatnya kreatif. Contoh semuanya kita coba melukis, atau kita coba buat puisi, atau menulis buku. Nah, ini hobi baru ini membuat kita untuk belajar terus. Jadi aktivitas yang memaksa otak ini untuk belajar terus. Nah, itu kita akan bisa berpikir secara kritis. Selain aktivitas, kita juga mencoba mengubah pola pikir. Yang pertama itu adalah kita mencoba untuk menanyakan dua hal mendasar dalam setiap aktivitas, dalam sebuah event, dalam setiap kegiatan, yaitu adalah why dan how, kenapa dan bagaimana. Jadi kita mencoba bertanya apa yang mendasari pernyataan tersebut, terus bagaimana cara kita mensikapi dan bagaimana mereka mensikapi. Jadi why, how itu dua pertanyaan yang tidak boleh lepas untuk bisa berpikir secara kritis. Yang kedua, kita juga mempertanyakan diri kita. Pertama, apakah kita itu prejudice, kita tuh punya prasangka kepada orang lain. Terus apakah kita tuh making assumption. Jadi jangan sampai kita punya pendapat karena kita berasumsi ini orang seperti ini. Contoh, namanya saya mau bertemu klien saya orang Batak, saya udah ngambil asumsi bahwa orang Batak keras seperti itu. Padahal ternyata suku Batak ada yang lembut juga seperti itu kan. Saya salah satu. Nah, seperti itu kan. Nah, jadi kita nggak pernah tahu ya. Itu juga yang ketiga, apakah kita tuh melakukan generalisasi. Nah, seperti tadi itu generalisasi kan. Wah, generalisasi bahwa orang Batak keras, orang Jawa lembut seperti itu. Ternyata nggak juga seperti itu. Terus apakah kita irasional? Nah, terus yang terakhir adalah apakah kita membesar-besarkan sebuah masalah? Jangan-jangan tuh masalahnya itu istilahnya anak muda sekarang baper, ya kan? Jangan-jangan masalahnya itu sebenarnya sepele, tapi kita nganggap suatu masalah yang besar seperti itu. Nah, jadi satu adalah aktivitas, yang kedua adalah pola pikir yang harus kita rubah. Oh, begitu ya Pak ya. Ternyata pola pikir sih yang paling utama ya Pak betul. ya. Pola pikir kita harus positif, harus melihat sesuatu itu dari segi positifnya, Betul. bukan dari negatifnya. Seperti yang Bapak jelasin tadi, kita tuh menganggap suatu masalah itu kecil kalau emang kita berpikir positif. Betul. Tapi kalau emang kita berpikir negatif, masalah sekecil apapun kita Jadi akan membuat besar. itu menjadi besar. Ya, Oh gitu ya Pak ya. Oke Pak, ada lagi nih Pak pertanyaan. Apa saja kekeliruan umum yang harus dihindari dalam laporan bisnis dan bagaimana pemikiran logis dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasinya Pak? Oke. Jadi kalau kita sebut kekeliruan umumnya itu ya yang ada dua hal, yaitu pertama kita menerapkan logika yang keliru. Yang kedua itu adanya bias atau bias. Logika keliru seperti apa? Contohnya seperti ini. Contohnya adalah kita melihat nih kenyataan yang namanya Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, itu kan dia drop out, nggak lulus kuliah. Oh iya benar Pak. Terus pendiri Microsoft, Bill Gates juga nggak lulus kuliah. Terus kita mengambil generalisasi yang salah. Logika kita salah, kita bilang bahwa kalau untuk sukses seperti Mark maupun seperti Bill Gates kita harus drop out. Nanti kan kesimpulan yang salah. Nah, seperti itu. Jadi itu pertama itu. Yang kedua, kita juga harus logika keliru itu contohnya adalah kita membuat kesimpulan yang tidak berhubungan sebetulnya. Contoh, seumpamanya saya diangkat sebagai direktur sales di suatu perusahaan. Ketika saya pegang, kondisi ekonomi lagi turun sehingga performance perusahaan turun, penjualan turun. Terus kalau orang bilang, gara-gara dipegang sama orang baru ini, sales turun. Padahal sebenarnya nggak ada kaitannya. Nah, jadi ketika kita membuat laporan bisnis, kita harus melihat apakah kita menggunakan logika yang benar atau salah, seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah bias. Nah, bias ini muncul seperti contohnya, bias itu adalah bahwa ada namanya bias konfirmasi. Artinya kita ini cenderung untuk menerima informasi yang sesuai dengan apa yang kita percaya. Jadi kalau kita nggak percaya, kita anggap itu nggak benar. Padahal belum tentu. Nah, itu bias konfirmasi. Jadi kalau bias konfirmasi itu kita cenderung untuk menerima pendapat atau menerima informasi yang sesuai. Terus ada juga namanya bias konsensus. Artinya adalah bahwa kita tuh cenderung untuk setuju dengan pendapat orang yang setuju sama kita. Ya kan? Ya, kalau sohib, teman akrab segala macam, kita langsung percaya, setuju. Nah, gitu. Padahal belum tentu. Nah, ini contoh kan banyak sekali kejadian-kejadian sekarang ini kan, ya di masyarakat bahwa informasi itu begitu banyak sehingga kita cenderung tidak bisa memilah. Nah,
Nah, yang terakhir ini yang paling bahaya adalah yang namanya itu heuristik ketersediaan. Artinya gini, kita cenderung untuk menerima pendapat atau menerima informasi yang paling mudah didapat. Contohnya di buzzer. Wah, dihajar bahwa kita dicekokin dengan informasi yang satu arah. Sehingga kita berpendapat bahwa yang benar tuh yang ini. Padahal sebenarnya enggak. Nah, ini bahayanya dari bias itu seperti itu. Jadi ada yang kita harus bisa menilai nih, apakah informasi itu kita setujui karena ternyata kita sependapat, atau kita setujui karena ternyata teman-teman kita sependapat, atau jangan-jangan kita setujui karena yaitu informasi yang ada di lapangan, informasi yang ada di berita. Nah, jadi kita harus melihat, harus benar-benar kritis untuk menilai apakah informasi tersebut benar atau tidak. Seperti itu, Mbak. Oh, berarti kita tuh harus tertuju pada emang yang faktanya ya, Betul, Pak? fakta. Kita kembali ke fakta. Oke, Pak, selanjutnya nih, Ya. Pak. Bagaimana sih profesional dapat menggunakan pemikiran logis untuk menyusun argumen mereka dan membuat kasus yang lebih menarik dalam laporan mereka, Pak? Baik. Jadi sebetulnya untuk membuat laporan itu menarik, ya, menarik itu harus dalam artian valid, tentunya benar. kan harus ada tepat lah, akurat Iya. ya, gitu. Itu pertama, yang paling utama itu adalah harus berdasarkan fakta. Jadi bukan opini. Nah, kita harus bisa membedakan mana fakta, mana opini. Nah, segala sesuatu yang berhubungan dengan fakta itu pasti akan menarik. Itu pasti akan tidak terbantahkan seperti itu. Jadi caranya adalah pertama based on facts, harus melihat berdasarkan fakta. Yang kedua, ketika kita menuliskan argumen kita itu harus logis dan terstruktur. Jadi jangan lompat-lompat, harus terstruktur seperti itu. Jadi caranya ada cuma 3. Pertama, kita coba menerapkan pemikiran terus logis, rasional, terus kita buat itu terstruktur, dan yang ketiga itu hanya berdasarkan fakta dan bukan opini. Berarti itu ya, Pak, Ya. tips-tipsnya ya, Ya. 3 yang tadi. Oke, Pak, kita lanjut ke Ya. sesi pertanyaan berikutnya ya, Pak. Menurut Bapak, apa sih, Pak, fungsi bukti dalam pemikiran logis dan pemikiran kritis dalam laporan bisnis nih, Pak? Ya, oke. Jadi fungsi bukti itu sebenarnya kan sebagai pendukung dari statement kita, pendukung dari pernyataan kita, pendukung dari argumentasi kita, pendukung dari kesimpulan kita. Jadi kembali lagi bahwa kesimpulan atau argumen yang paling kuat itu ya adalah yang bisa dibuktikan dengan bukti, dengan fakta. Seperti itu. Kalau kita pakai opini, itu kan pendapat orang berbeda-beda. Tapi istilahnya fakta itu nggak bisa di-deny, nggak bisa dibantahkan. Nah, karena sudah benar terjadi seperti itu. Jadi fungsinya bukti itu sebetulnya adalah sebagai pendukung yang kuat dari statement maupun dari argumen kita, Mbak. Seperti itu. Oh, seperti itu ya, Iya. Pak. Oke, Pak, kita lanjut ke sesi pertanyaan berikutnya, Pak. Bagaimana profesional dapat menilai keandalan dan kredibilitas sumber saat melakukan penelitian untuk laporan mereka, Pak? Oke. Jadi kita harus bisa membedakan antara validitas atau keandalan dengan kredibilitas atau reliable sebenarnya. Jadi contoh nih seperti jam. Kalau kita punya jam dinding, Iya, Pak. jam dinding itu kita majukan 5 menit. Nah, itu jam itu kredibilitasnya tinggi karena dia bisa menentukan setiap saat kita lihat jamnya itu berfungsi kan. Iya, Pak. Meskipun dicepatin 5 menit. Nah, jadi kita menganggap tuh jam itu kredibel. Nah, tapi jam itu nggak valid. Kenapa? Karena waktu yang ditentukan itu yang ditunjukkan oleh jam tersebut itu lebih cepat 5 menit daripada waktu sebenarnya. Iya. Nah, jadi itu bedanya antara validitas dengan kredibilitas. Nah, bagaimana cara kita bisa mengidentifikasi? Ya, itu pertama yang bisa kita lakukan itu adalah kita coba untuk cross check. Nah, ada second opinion. Nah, kita nanya second opinion seperti itu. Terus kita bisa melakukan triangulasi atau kita bisa mencari data-data tentang sumber informasi. Contoh, umpamanya kita menanyakan sebuah pendapat opini kepada seorang yang ahli, kita lihat ini benar nggak ini orang ahli gitu kan, resumenya seperti apa, CV-nya seperti apa gitu. Nah, kita bisa lakukan seperti itu. Jadi kembali lagi antara validitas dan kredibilitas itu sesuatu yang memang harus kita recheck ulang terus seperti itu. Nah, jadi jangan sampai sumber yang kita dapatkan itu kredibel tapi nggak valid. Contohnya itu kredibel nggak valid, umpamanya adalah kita menanyakan sebuah hal politik gitu kan, kita tanya kepada ahli keuangan. Nah, dia kredibel, dia ya kan kredibel banget ahli keuangan, tapi nggak valid karena yang ditanyakan adalah politik seperti itu. Nah, itu aja Mbak Nyari. Oh, Ya. ternyata
banyak banget ya Pak yang aku tahu jadinya kalau semenjak sharing-sharing sama Bapak nih mengenai tentang problem solving and thinking ini Pak. Terima kasih. Oke Pak, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya nih Pak, saya mau nanya atau mau reminder para viewers nih. Untuk para viewers masih stay kan sama video kita? Masih dong. Oke, untuk para viewers, aku mau reminder kalian untuk like, comment, and subscribe dan share kepada viewers lainnya ya, supaya tidak tertinggal oleh video kami. Oke Pak, kita lanjut ke sesi pertanyaan berikutnya nih Pak. Apa saja strategi untuk mengidentifikasi dan mengatasi bias dalam laporan bisnis melalui pemikiran yang logis, Pak? Oke. Yang pertama itu kita cari informasi pembanding. Kembali lagi, second opinion itu penting sekali. Yang kedua, kita harus bisa menjadi pendengar yang baik. Nah, karena kita mendengarkan dengan baik. Terus kita coba renungkan, kita pikirkan kembali, masuk akal atau enggak. Ya kan? Nah, runutannya kita coba lihat seperti itu. Nah, terus kita juga sadar bahwa suara terbanyak itu belum tentu benar. Ya, jadi jangan sampai karena mayoritas berpendapat seperti itu kita akhirnya ngikutin bahwa itu pendapat yang benar. Kan ternyata belum tentu seperti itu. Nah, jadi itu yang kedua, ada lagi kita bisa melakukan diskusi dengan orang atau dengan kelompok atau dengan latar belakang yang berbeda. Jadi kembali lagi kita harus bisa membuka pikiran kita. Kita harus bisa menerima dan menyaring. Nah, itu penting sekali. Jadi jangan belum apa-apa sudah memfilter. Nah, ini yang bahaya di situ. Jadi supaya kita bisa mengidentifikasi dan mengatasi bias, maka jangan lakukan filtering di awal. Kita terima dulu, jadilah good listener, jadilah pendengar yang baik. Seperti itu. Habis itu kita inapkan, kasarnya kita sleep on it. Nah, kita inapkan, kita endapkan dulu, baru kemudian kita bisa mengambil kesimpulan apakah memang bias ini terjadi atau tidak. Seperti itu, Mbak. Berarti intinya kita tuh harus menjadi penerima dan penyaring, bukan hanya penerima terus kita tangkap bulat-bulat ya Pak, tapi harus kita saring juga. Oke Pak, sekarang kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih Pak. Gimana Pak, pertanyaan terakhir? Siap. Oke Pak, pertanyaan terakhir. Bagaimana profesional dapat menggunakan pemikiran logis untuk mengevaluasi solusi alternatif dan membuat rekomendasi berdasarkan informasi dalam laporan mereka nih Pak? Oke, ini kita bicara agak teknis sebetulnya ya kalau seperti ini. Jadi yang pertama itu kita harus tahu masalahnya. Jadi benar-benar tahu masalah itu, bedakan antara masalah dengan gejala. Jadi kalau namanya orang panas, itu kan panas bukan sakit, panas itu kan gejalanya. Nah, sakitnya mungkin flu gitu kan, atau sakitnya yang lain. Tapi panas itu adalah suatu gejala. Nah, kita harus bisa membedakan ini yang mau kita selesaikan tuh adalah apakah gejala atau masalah utamanya. Nah, jadi kita harus tanya. Makanya pertanyaan why itu penting. Ada statement A, kenapa? Jawabnya B. Kenapa B? Jawab sampai akhirnya kita nggak bisa menjawab lagi. Nah, itu udah masalahnya. Jadi benar dibedakan antara gejala sama masalah. Yang kedua, ketika kita sudah tahu masalah, kita brainstorming. Nah, brainstorming ini melontarkan ide, melempar ide. Tidak boleh ada filtering, nggak boleh kita, ini nggak masuk akal, nggak boleh. Brainstorming itu semua ide yang nggak masuk akal, yang lucu, bodoh, yang gila, itu harus masuk. Dan kita tidak boleh melakukan filtering dulu. Nah, setelah kita tahu masalah, kita lakukan brainstorming, baru kemudian kita melihat alternatif tadi ide yang ada. Nah, kita cari mana yang paling terbaik. Nah, itu adalah istilahnya solusi pertama. Setelah ada solusi itu atau ide solusi itu, kita buat rencana untuk menerapkan solusi ide tersebut. Terus kita juga buat cara untuk menyelesaikannya. Nah, setelah selesai itu jangan dianggap itu sudah kelar. Itu kan ide yang pertama muncul. Nah, kalau saya dan teman-teman itu selalu berupa untuk udah selesai, saya tinggalkan itu, terus kemudian saya melakukan sebuah aktivitas. Jadi kita coba alihkan pikiran kita ke hal yang lain gitu, mau olahraga, mau dengerin musik, mau apa segala macam, lakukan hal yang lain. Habis itu balik lagi, terus kita tanyakan kembali apakah benar masalah ini adalah masalah yang harus diselesaikan. Terus kita lakukan brainstorming kembali. Seperti itu. Nah, tapi dengan catatan, ketika kita melakukan brainstorming yang kedua, ide yang pertama tadi yang kita pilih kita tutup. Nah, sehingga kita punya alternatif yang berbeda. Nah, karena teman-teman kita sering menemukan bahwa
sekarang saya berpikir, sekarang saya brainstorming, ya kan? 3 jam lagi saya brainstorming, hasilnya beda. Nah, hasil yang beda ini yang harus kita tarik. Nah, jadi yang pas kedua, kita brainstorming yang kedua, kita lakukan lagi. Oh, dari brainstorming tersebut kita cari yang terbaik, sehingga nanti kita punya 2 ide solusi. Yang pertama dan yang kedua. Nah, begitu yang pertama kedua sudah ada cara penyelesaiannya, kita bandingkan mana yang paling baik. Nah, ternyata dari situ baru kita bisa melihat, oh ternyata dari 2 alternatif itu mungkin yang pertama lebih baik, atau mungkin juga yang kedua lebih baik. Seperti itu. Jadi dalam mengambil sebuah solusi alternatif itu tidak boleh bermain dengan waktu, kecuali medis lain cerita kan, kalau kita harus melakukan trias itu kan, kalau nggak ditolong meninggal gitu kan, lain cerita. Kalau hubungan dengan nyawa beda, tapi kalau itu kita harus memberikan sebuah tenggang waktu untuk menyelesaikan solusi, seperti itu. Yang penting adalah solusi itu jangan diambil terburu-buru. Yang kedua, solusi itu juga jangan terlalu lama diambil. Seperti itu aja sebetulnya. Begitu Mbak jadinya. Wah, menarik sekali ya Pak perbincangan dan sharing-sharing kita pada hari ini Pak. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak nih Pak untuk Bapak yang menyediakan waktu dan menyempatkan waktu untuk berbincang dan sharing bersama kami para viewers ini Pak. Ya. Nah, semoga materi yang Bapak sharingkan dan pengalaman-pengalaman Bapak yang Bapak sharingkan itu bermanfaat bagi saya dan bermanfaat bagi para viewers yang menonton Pak. Insya Allah. Nah, terima kasih juga untuk para viewers yang masih stay dari awal sampai akhir ini menonton kami ya. Dan untuk para viewers, jangan lupa untuk like, subscribe, and share ke para viewers lainnya ya, supaya tidak tertinggal oleh video kami selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Dadah! Nah, gimana nih videonya viewers? Semoga sudah cukup menginspirasi ya. Oke, nantikan juga tayangan-tayangan selanjutnya dari Pview dengan klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa notification-nya juga supaya nggak ketinggalan video-video terbaru. Oke, see you on the next video. Bye!